Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS yang akan mengurus kenaikan pangkat namun harus melalui uji kompetensi. Berikut akan sampaikan lini masa, syarat dan kisi-kisi UKOM serta berkas dan tutorial uploading di SIM PKB untuk uji kompetensi periode kedua ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, Bapak Ibu sekalian, sejak hari Kamis yang lalu Kemendikbud sudah meluncurkan lini masa untuk UKOM periode kedua bagi PNS yang akan naik jenjang jabatan. Nah, Bapak Ibu bisa mendalam informasi ini ya di UKKJ. Nah, di sini kita akan nanti tambahkan juga terkait pelengkapan berkasnya. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu terkait lini masanya. Lini masa untuk UKOM ini Bapak Ibu sekalian serta ruang lingkup yang lebih luas Bapak Ibu bisa lihat di portal UKKJ Kemendikbud. Ya, di situ cukup jelas disampaikan terkait dengan ruang lingkup uji kompetensinya hingga sampai kepada landasan hukum, pelaksanaan dan juga materinya. Nah, untuk guru ya, untuk teknisnya adalah pedagogi profesional sosial kepribadian, dan manajerialnya ada manajerialnya ini muatannya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kulturalnya ini adalah sumber peraturannya ya, ini dijelaskan di sini di playlist uji kompetensi guru di channel kita ini. Bapak Ibu sekalian sudah lengkap ya, ini soal-soal terkait ini Bapak Ibu bisa nanti lihat di playlist uji kompetensinya. Nah, ini adalah instrumennya ya untuk uji kompetensi ini. Pengawas sekolah bisa ya Bapak Ibu sekalian, dari guru ke pengawas sekolah Bapak Ibu nanti akan dites. Kita akan dalami dulu. Yang pertama ini adalah terkait dengan lini masanya, karena ini penting agar nanti tidak terlambat ya. Lini masa periode kedua ini Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat di sini ya. Kita akan lihat lini masa uji kompetensi kenaikan jenjang JF guru periode kedua, yang mana sejak hari Kamis yang lalu hingga nanti 24 Juni adalah pemberkasan dan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sudah layak ini dibuktikan dengan sudah terpenuhinya angka kredit sesuai kebutuhan jabatan, kenaikan jabatannya. Ya, barangkali untuk memastikan Bapak Ibu bisa hubungi dinasnya agar segera didaftarkan, karena yang mendaftarkan ini Bapak Ibu sekalian adalah dinas. Nanti Bapak Ibu hanya melengkapi berkas di SIM PKB, nanti kita akan buat tutorialnya ya. Dijelaskan di sini, peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan melakukan pendaftaran atau pemberkasan secara mandiri melalui SIM PKB. Jadi sampai 24 Juni ini Bapak Ibu, apabila hingga 20 Juni nanti belum juga, ya boleh nanti dihubungi dinasnya untuk diminta didaftarkan juga ya. Kemudian 1 sampai 12 Juli nanti adalah kerjanya tim uji kompetensi ya. Mereka akan memverifikasi dokumen pendaftaran. Nah, di sini nanti kalau ada yang kurang akan diinformasikan, Bapak Ibu bisa lengkapi. Lalu di 15 sampai 19 Juli ya, perbaikan dokumen pendaftaran. Nanti disinilah kalau ada yang perlu diperbaiki. 22 sampai 26 Juli adalah verifikasi perbaikannya. Kemudian pengumuman hasil seleksinya Bapak Ibu akan diberikan nanti informasi dinyatakan lulus atau tidak untuk administrasinya di 5 sampai 6 Agustus ya. Kemudian 13 sampai 16 Agustus nanti adalah coaching klinik. Ini nanti disampaikan ke dinas sih sebenarnya. Lalu 15 sampai 16 juga notifikasi jadwal tes tertulis. Bapak Ibu sudah cek, nanti sudah bisa cek di SIM PKB-nya ya, ada jadwal Bapak Ibu. Nah, jadwal sendiri ini ada 1 hari walaupun Bapak Ibu 2 kali ujiannya ya, pilihan ganda dan essay test. 20 sampai 31 Agustus itu nanti pelaksanaan tes tertulis. Pelaksanaannya adalah berupa SJT dan studi kasus secara daring di tempat uji kompetensi ditentukan oleh panitia tentunya. 9 sampai 21 September adalah tes simulasi, coaching klinik dan wawancara, ini bagi guru dari ahli media ke utama ya. Nah, dan pengumumannya nanti adalah di 27 September sampai 2 Oktober. Inilah pengumumannya.
Jadi kemungkinannya nih Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang ikut peserta UKOM periode 2 ini, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan UKOM-nya itu ya, sertifikatnya untuk periode kenaikan di Oktober. Paling mungkinnya di Januari lah sepertinya kalau tidak terkejar di Desember. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga perpindahan jabatan lain ke jabatan fungsional pamong belajar ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, nanti sama sih sebenarnya tahapannya. Dan juga dari pengawas ya juga bisa Bapak Ibu, pengawas sekolah ini tahapannya. Jadi kemungkinannya beda-beda tipis saja jadwalnya. Lalu untuk penilik juga sama. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga jabatan guru ke jabatan fungsional pengawas. Ini Bapak Ibu boleh. Nah, materinya tadi ada di halaman depan. Ini adalah tahapan-tahapannya hingga ke pamong belajar. Ini adalah lini masa tahapannya. Jadi untuk guru ini khusus Bapak Ibu sekalian sampai 24 Juni ini ya, diperhatikan jangan sampai kemudian hingga 24 Juni Bapak Ibu juga belum masuk atau didaftarkan oleh dinas. Catatannya memang harus memenuhi kebutuhan angka kredit. Nah, kita akan coba lihat untuk masuk ke SIM PKB, Bapak Ibu bisa masuk melalui uji kompetensi ya, di sudut kanan, atau boleh juga begitu Bapak Ibu ketik SIM PKB sebelum masuk ke portalnya, ada di bawahnya uji kompetensi seperti ini. Bapak Ibu klik ini. Nah, nanti di situ Bapak Ibu sekalian akan diberikan, setelah Bapak Ibu didaftarkan dinas ya, verifikasi seperti ini. Tahap 2 perpalajuan, ajukan berkas. Bapak Ibu akan mengajukan berkas. Bapak Ibu scroll ke bawah, ada biodata CV Bapak Ibu ya. Bapak Ibu isi biodata Bapak Ibu. Biodatanya mulai dari SK jabatan terakhir, kemudian SK golongan terakhir. Nah, beserta angka kreditnya. Kalau menurut pengalaman saya tidak begitu sulit. Mungkin nanti yang perlu diperhatikan adalah upload berkasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, upload berkasnya ini bentuk PDF ya. Bapak Ibu harus tuliskan nama filenya sesuai dengan yang tertulis di sini. Kemarin saya melakukan perbaikan karena tidak sesuai nama file dengan yang tertulis di sini. Jadi kalau SK kenaikan pangkat terakhir Bapak Ibu tuliskan SK kenaikan pangkat terakhirnya, itu nama filenya. Begitu juga jabatan terakhir ya, ini pangkat terakhir golongan gitu ya, ini SK-nya. Lalu untuk pak terbaru kebetulan ini untuk 3C ya, pak ke 3C-nya. Begitu juga untuk penilaian prestasi kerja ya 2023, ini Bapak Ibu sekalian harus Bapak Ibu upload dari SKP 2023. Nah, begitu upload Bapak Ibu ya, cukup mudah uploadnya, tinggal nanti ikuti saja langkah-langkahnya. Setelah SKP ada ya berkas yang terakhir adalah fakta integritas. Fakta integritas ini Bapak Ibu sekalian bisa di-download dari sini ya, ada di sini, download di sini. Kemudian Bapak Ibu tempel materi 10.000 tanda tangani, lalu kemudian diubah ke PDF, lalu diupload. Itu ya. Setelah Bapak Ibu menuntaskan ini, maka selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu hasil administrasi perpalnya. Nah, kalau ada yang kurang seperti sampaikan tadi, nama filenya yang kurang atau tidak sesuai, maka nanti Bapak Ibu akan diminta mengirim ulang berkasnya sesuai dengan nama filenya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu akan muncul nanti hasil pengumuman administrasinya, dinyatakan Bapak Ibu selamat, lalu muncul jadwalnya ya, jadwal UKOM yang sesuai dengan TUK-nya, tempat uji kompetensi. Dan Bapak Ibu akan mengikuti uji kompetensi, yang mana uji kompetensinya ini Bapak Ibu sekalian ada 68 soal ya. Manajerialnya itu ada 24, sosial kulturalnya ini ada 3 soal sih sebenarnya ya. Teknisnya adalah sisanya ya. Nih, totalnya 68. Ini adalah untuk pilihan ganda. Jadi baik guru pertama, guru muda, guru madya, semuanya akan diuji dengan pilihan ganda. Lalu kalau guru muda ke madya akan ada nanti ujian yang kedua ya, di hari yang sama nih Bapak Ibu sekalian, soal esai bentuk studi kasus. Ini soal-soalnya Bapak Ibu sekalian ada di playlist channel kita ini, di uji kompetensi ya, uji kompetensi guru 2024, dan rencananya kita juga akan upload yang terbaru. Namun yang terbaru ini nanti Bapak Ibu sekalian akan kita buat dalam bentuk video pelanggan ya. Silakan nanti Bapak Ibu bergabung. Dengan ketik gabung, Bapak Ibu hanya dikenakan Rp4.900 untuk 1 bulan. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Silakan dipantau ya pembahasan soal-soal terbaru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.